Kalau kita melihat dari posisi di sini, wah, saya jadi berpikir ya, pasti juga akan ada kejutan lagi. Tiba-tiba Ganjar Pranowo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena menurut saya sepak terjang Ganjar Pranowo itu sangat tegas sekali, sangat tegas, jelas dan tidak abu-abu. Nah, di sini memang ada yang unik ya, ketika Ibu Megawati yaitu berpidato pada waktu lalu. Bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu ya, yaitu di sini yang cukup menyita perhatian saya. Kata Megawati ke Puan, saya deh yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Di sini bahkan setidaknya memberikan sinyal lah, yaitu ya Ibu Megawati akan pensiun dan akan digantikan oleh Puan Maharani. Nah, di situ ada ya sinyal-sinyal lah, Ibu Megawati kemungkinan akan menjadi Dewan Penasihat atau seperti apa dan akan digantikan ketua umumnya. Kalau menurut saya pribadi. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, menurut saya di sini bukan surprise, bukan kejutan kalau misalnya Puan Maharani menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena semuanya bisa menebak lah, yaitu posisi Ketua Umum akan dijatuhkan kepada Puan Maharani karena sebagai anak ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, saya berpikir, misal dari foto di sini misalnya, di sini bahkan kalau kita amati ya, dulu memang, yaitu ketika Presiden Joko Widodo masih berada di kader PDI Perjuangan, yaitu posisi Ganjar di sini pada waktu dulu adalah diisi oleh Presiden Joko Widodo. Dan Ganjar itu masih di belakang, saya masih ingat betul. Dan ketika yaitu Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, di situ posisi duduknya juga berbeda, yaitu Ibu Megawati di situ diapit oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ganjar Pranowo. Tetapi sekarang formasinya sudah berbeda sekali, yaitu ketika dalam Rakernas PDI Perjuangan yang kelima, formasi sudah sangat jelas berbeda ya, dan bahkan di sini tidak ada Presiden Joko Widodo dalam Rakernas kelima di sini. Di sini bahkan Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD mengapit Ibu Megawati. Bahkan Mbak Puan Maharani itu di sebelahnya Ganjar. Wow. Kalau memang yaitu Ibu Puan Maharani misal akan dijadikan penerusnya, kemungkinan akan berada di samping Pak Mahfud atau berada di samping Ibu Megawati dan seterusnya. Kalau kita melihat dari posisi di sini, wah, saya jadi berpikir ya, pasti juga akan ada kejutan lagi. Tiba-tiba Ganjar Pranowo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena menurut saya sepak terjang Ganjar Pranowo itu sangat tegas sekali, sangat tegas, jelas dan tidak abu-abu. Menurut saya darah PDI Perjuangan juga mengalir ke Ganjar Pranowo. Kalau saya melihat track record selama ini, yaitu ya setidaknya darah PDI Perjuangan itu mengalir ke Ganjar Pranowo. Bisa saja, semuanya bisa saja terjadi. Dan kalau itu benar-benar terjadi, ini baru benar-benar kejutan. Kejutan Ibu Megawati memang merawat demokrasi di Indonesia. Yaitu apa? Walaupun Ibu Megawati yang mendirikan PDI Perjuangan, tetapi ketika pensiun tidak diwariskan ke Ibu Puan Maharani, tetapi di Ganjar Pranowo. Misal, itu menurut saya cukup keren sekali. Kalau berkaca pada Demokrat misalnya, di situ kan sudah bisa ditebak lah, yaitu posisi ketua umum ke anaknya, kemungkinan besok ke cucunya dan lain sebagainya. Menurut saya regenerasi tersebut bukan ke anak cucu, melainkan ke kader-kader yang berprioritas, yaitu bisa membawa PDI Perjuangan bisa semakin maju dan juga diminati oleh masyarakat. Yang terlebih adalah bisa menyampaikan ke masyarakat tentang visi misi partai. Menurut saya itu yang terpenting. Di sini bahkan juga dikomentari oleh kakek halal. Di Rakernas 5 PDIP, Ganjar Mahfud duduk paling depan, apit Megawati full senyum. Misal saja, saya juga berpikir ketika Presiden Joko Widodo misal tidak bermanuver seperti pada waktu lalu, bisa saja loh, yaitu PDI Perjuangan yaitu menganugerahi Ketua Umum PDIP ke Presiden Joko Widodo. Semua saja bisa terjadi, semua saja. Tetapi juga manuver dari Presiden Joko Widodo yang sungguh di luar dugaan pada waktu lalu. Ya, akhirnya di sini pun di Rakernas 5 pun Presiden Joko Widodo juga tidak diundang. Artinya di situ menurut saya sudah dicopot lah jadi kader PDIP kalau menurut saya. Nah, dari sini yaitu ada berita dari Tribun News, tak ada Presiden Joko Widodo, Megawati duduk di apit Ganjar Mahfud saat pembukaan Rakernas. Ya, kalau kita ketahui juga ya, pada saat yang lalu
Di sini bahkan pada saat mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai presiden, di sini memang Ibu Megawati diapit oleh Ganjar, Presiden Joko Widodo, dan di sebelahnya adalah dari Mbak Puan Maharani. Menurut saya posisi duduk juga bisa menentukan ya setidaknya apa yang akan terjadi ke depannya. Menurut saya seperti itu. Ya tapi kita lihat sajalah besok kira-kira seperti apa. Tetapi yang jelas di sini memang pada waktu lalu yaitu Ibu Megawati bahkan kepengen bertukar, yaitu posisi Ibu Megawati menjadi ketua DPR dan Puan Maharani sebagai ketua umum partai. Nah, di sini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyapa Ketua DPP PDIP yang juga Ketua MPR RI Puan Maharani dalam acara Rakernas PDIP pada 24 Mei. Megawati membahas soal Puan yang sering pergi ke luar negeri sebab tugasnya sebagai Ketua DPR RI. Di sini juga saya penasaran, maksudnya apa ya? Yaitu Ibu Megawati kepengen bertukar posisi di sini. Apakah Ibu Megawati itu ingin pensiun atau seperti apa dan digantikan Puan Maharani atau ke kader-kader partai yang lainnya yang potensial, ya kita tidak tahu lah. Tetapi yang jelas ini ya setidaknya ada sinyal-sinyal sedikit lah. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar ketika Ibu Megawati diapit oleh Ganjar dan Pak Mahfud itu seperti apa. Di sini dari Suwondo kolam di bawah 20%. Senyum pahit yang Mega, yang Jember. Para prajurit pilihan melindungi Panglima Demokrasi, akar rumput siap mendukung. Tetaplah bahagia, salam marahin. Tetap aja kalah. Bu Mega gestur tubuhnya lebih dekat ke Pak Mahfud. Mungkin kalau Bu Mega tiba-tiba tanya sesuatu, Pak Mahfud bisa cepat jawab. Di sini dari King Abdul menyala, jelmaan nepotisme. Jokowi bodoh amat tak akan memilihnya. Tetapi walaupun di sini komentar-komentarnya seperti itu, ya kita bisa buktikan lah, PDIP bisa membuktikan, yaitu PDIP masih tetap yang tertinggi loh perolehan suara di Pileg. Artinya masyarakat itu lebih percaya ke PDIP untuk menyerap aspirasi dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang penting, yaitu di sini sangat lucu sekali. Di sini ini udah yang terbaik dalam internal PDI Perjuangan. Coba kalau bapak itu dan keluarganya semua dikeluarkan di sini, bisa saja mereka berebut kursi ketua umum PDI Perjuangan di masa yang akan datang. Senyum 16%. Awal-awal nggak diajak, sekarang ditaruh di depan. Ya udah kadung, malu banget soal suara ajur. Ya seperti itu. Ya memang banyak fenomena yang terjadi ya pada Pilpres 2024 yang lalu. Dan akhirnya juga ya membawa nama Ganjar Pranowo berada di 16%. Kalau kita lihat pada waktu lalu juga hasil survei Pak Prabowo dan juga Ganjar itu saling kejar-kejaran. Tetapi setelah Gibran dideklarasikan menjadi cawapres, di situ wah, dinamika perpolitikan sudah sangat berbeda sekali dan peta perpolitikan sangat berubah ketika Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, tapi yang lebih penting semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama program makan siang gratis.